Predator baru di depan gawang. Jumlah golnya bahkan melampaui semua striker timnas Indonesia. Di saat yang sama, kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas. Shin Tae-yong disebut bakal merapat ke FC Bekasi City. Belum selesai sampai di situ, Marcelino Ferdinand memberi sinyal pulih lebih cepat dari cedera. Dan satu nama yang lama menghilang, tiba-tiba kembali masuk radar timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sweet Time. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dunia sepak bola Indonesia lagi panas-panasnya. Ada striker yang tiba-tiba jadi predator baru, rumor besar dari Shin Tae-yong, dan sinyal comeback back jangkung yang sempat menghilang dari skuad Garuda. Mari kita kupas satu persatu. Nama David Da Silva kembali jadi perbincangan hangat. Striker yang kini memperkuat Malut United itu tampil sangat tajam di kompetisi Super League musim ini. Bahkan performanya mulai dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia jika proses naturalisasinya selesai. Dan yang bikin banyak fans langsung melongo, David Da Silva sudah mencetak 13 gol musim ini. Lebih menarik lagi, catatan tersebut ternyata melampaui jumlah gol para striker timnas Indonesia saat ini, termasuk oleh Romani yang selama ini cukup sering dipercaya di lini depan skuad Garuda. Terbaru, ketajamannya kembali terlihat saat Malut United menghadapi Madura United. Di laga yang digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, David Da Silva tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol kemenangan bagi timnya. Performa konsisten seperti ini membuat banyak pengamat mulai bertanya, apakah ini sosok predator baru yang dibutuhkan timnas Indonesia? Apalagi timnas saat ini sedang memasuki era baru di bawah pelatih John Herdman. Jika proses naturalisasi David Da Silva berjalan lancar, peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia tentu semakin terbuka. Saat ini ia masih menjalani proses naturalisasi melalui jalur tinggal 5 tahun di Indonesia. Jika semua proses itu selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin David Da Silva bisa tampil bersama timnas Indonesia. Kalaupun belum sempat di FIFA Series 2026, peluang besar terbuka di Piala AFF 2026. Jika predator dengan naluri gol seperti ini benar-benar bergabung dengan skuad Garuda, lini depan timnas Indonesia bisa naik level. Namun, saat publik masih membicarakan striker baru timnas Indonesia, kabar yang tak kalah mengejutkan datang dari sosok yang pernah membawa Garuda terbang tinggi. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan kembali ke Indonesia, tapi kali ini bukan untuk melatih skuad Garuda. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu akan bergabung dengan FC Bekasi City, klub yang saat ini bermain di Pegadaian Championship. Isu ini mencuat setelah sebuah unggahan di Instagram dari akun @plusball.inc yang melakukan kolaborasi dengan klub milik Putra Siregar. Tulisan singkat yang muncul di unggahan itu langsung memancing perhatian publik. Here we go. Menariknya lagi, akun Instagram resmi FC Bekasi City ikut merespons dengan komentar sederhana, "Selamat datang." Sontak saja, kolom komentar langsung meledak. Sebagian lagi penasaran, apakah Shin Tae-yong akan menjadi pelatih kepala? Namun ada juga yang mempertanyakan regulasi. Beberapa netizen menilai bahwa STY kemungkinan tidak bisa langsung menjabat sebagai pelatih kepala karena aturan lisensi di kompetisi tersebut. Tapi kalau rumor ini benar, Liga Indonesia Divisi 2 bisa jadi jauh lebih menarik. Apalagi FC Bekasi City juga sedang berjuang memperebutkan tiket promosi ke Super League BRI. Jika ada Shin Tae-yong, maka persaingan di kasta kedua sepak bola Indonesia bisa berubah drastis. Di tengah rumor besar itu, kabar baik datang dari salah satu pemain muda paling berbakat yang dimiliki Indonesia. Kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. Gelandang muda Marcelino Ferdinand memberi sinyal bahwa dirinya bisa pulih lebih cepat dari cedera. Seperti diketahui, pemain milik Oxford United yang saat ini dipinjamkan ke klub Liga Slovakia AS Trenčín sempat mengalami cedera hamstring. Berdasarkan perkiraan sebelumnya, ia diprediksi baru bisa kembali bermain pada awal April 2026. Namun, situasinya tampaknya berubah. Marcelino mengunggah foto latihan di akun Instagram pribadinya saat menjalani sesi bersama Oxford United. Dalam unggahan tersebut, ia menulis kalimat sederhana yang langsung membuat fans timnas tersenyum. Hari yang baik untuk kembali ke lapangan. Jika proses pemulihannya berjalan lancar, Marcelino berpeluang kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Dan kita semua tahu, Marcelino bukan sekedar pemain muda biasa. Ia adalah salah satu gelandang kreatif yang sering menjadi motor serangan timnas. Kembalinya Marcelino tentu bisa memberi energi baru bagi skuad Garuda. Namun kabar menarik berikutnya mungkin yang paling ditunggu banyak fans timnas Indonesia. Satu nama yang sempat lama menghilang, kini mulai memberi sinyal comeback.
Bek Ipswich Town Elkan Bagat berpeluang kembali memperkuat timnas Indonesia setelah cukup lama tidak mendapat panggilan. Sejak memutuskan membela Indonesia pada 2021, Bagat sempat menjadi andalan di lini pertahanan Garuda. Namun penampilan terakhirnya bersama timnas terjadi saat melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, namanya seperti menghilang dari daftar pemain timnas. Bahkan saat kursi pelatih sempat berganti dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, Bagat tetap tidak dipanggil. Kini situasinya mulai berubah. Di bawah pelatih baru John Herdman, peluang Bagat kembali terbuka. Sinyal itu pun muncul setelah adanya komunikasi di level federasi dan pemerintah. Staf khusus Menteri Hukum dan HAM RI bidang transformasi digital Nur Korompot bahkan sempat memberi isyarat melalui media sosial. Ia menyebut bahwa kehadiran Elkan Bagat di FIFA Series Maret 2026 bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, semua masih bergantung pada komunikasi antara pemain dan pelatih timnas. Tapi bagi banyak fans Garuda, kembalinya bek tangguh ini bisa menjadi tambahan kekuatan besar di lini pertahanan. Jika kita tarik garis besar dari semua kabar ini, timnas Indonesia mungkin sedang memasuki babak baru. Ada predator baru yang siap dinaturalisasi, mantan pelatih legendaris yang bisa kembali meramaikan Liga Indonesia, bintang muda yang mulai pulih dari cedera, dan bek tangguh yang berpeluang comeback setelah lama menghilang. Sepak bola Indonesia memang selalu penuh kejutan. Dan seperti kata pepatah di dunia sepak bola, tim besar bukan hanya soal siapa yang bermain hari ini, tapi siapa yang siap bangkit besok. Pertanyaannya sekarang, apakah semua potongan cerita ini akan benar-benar bersatu dan membuat timnas Indonesia semakin kuat di masa depan? Menarik untuk kita tunggu.